Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua teman-teman Naila dan komunitas Indonesia Australia. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Shanti Omadi James. Teman-teman biasanya memanggil saya Shanti atau Santi. Pasti ada yang bertanya, kok bisa orang Australia bernama Santi? Sebenarnya ada cerita di balik nama ini, tapi mohon maaf saya tidak bisa cerita sekarang. Karena ya kalau diceritakan bisa panjang dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membahas isu yang sangat dekat dengan hati saya, yaitu pluralisme agama atau kerukunan beragama. Selama 10 bulan yang terakhir ini, saya sempat belajar tentang masalah ini berserta dampak tindakan intoleransi di Indonesia maupun di Australia. Sebagai penduduk di dunia modern ini, kita semua dipengaruhi oleh kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Menurut pendapat saya, dunia ini sudah menjadi lebih terpolarisasi dan tindakan intoleransi sudah naik, termasuk di Indonesia. Pada akhir tahun lalu saja ada kasus pembakaran musyola di Papua dan pembongkaran gereja di Aceh. Di dalam konteks global, masalah ini juga sangat penting. Pada zaman sekarang, dunia ini kelihatannya semakin hancur dan terpisah. Oleh karena faktor-faktor ini, saya sangat percaya bahwa kita semua harus lebih sering berdialog antar agama supaya kerukunan beragama bisa tercapai. Seperti yang disebut oleh ahli filsafat Hans Kuhn, tidak akan ada perdamaian di antara bangsa-bangsa di dunia ini sebelum ada kedamaian di antara agama-agama. Bagi saya, pluralisme agama di Indonesia itu unik. Maksudnya, Indonesia baik sebagai negara maupun sebagai sebuah budaya memiliki cara khas untuk mengatasi masalah-masalah agama yang muncul. Sudah kita ketahui bersama bahwa negara yang bermoto Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki banyak masalah terkait keagamaan. Kemarin saja saya sempat membaca sebuah artikel tentang seorang ibu yang menjual makanan pada siang hari selama bulan Ramadan. Ternyata warung dia dirazia oleh Satpol PP. Nah, jelas ini bukan namanya pluralisme agama. Walaupun begitu, dalam pengalaman saya sendiri, orang Indonesia adalah orang yang sangat terbuka kepada budaya dan agama lain. Waktu tinggal dan menjadi mahasiswa di Indonesia, saya sering membahas masalah agama dengan teman-teman sambil ngopi dan nongkrong di angkringan. Lucunya, pembahasan kami tidak mau berakhir sampai kami pulang pada tengah malam. Sejujurnya, saya sempat terharu dengan pengalaman yang seru ini. Orang Indonesia adalah orang yang paling sering sharing atau berbagi pengalaman, berbagi kebijakan, atau berbagi ajaran agama. Jika kita melihat ke zaman dahulu, Indonesia sudah memiliki cara memperoleh masyarakat harmonis, yaitu musyawarah. Proses musyawarah ini adalah ciri khas orang Indonesia dari sejak dahulu sampai sekarang. Dan bagi saya, itu adalah salah satu alasan demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia. Selain itu, orang Indonesia pintar mencampurkan agama dengan cara rohaniah. Misalnya kejawen yang mencampurkan agama Islam, agama tradisional seperti animisme. Bagi orang Australia, pluralisme agama juga sangat penting. Walaupun dibandingkan Indonesia, Australia jarang mengalami masalah terkait keagamaan, kita sebagai negara masih terpolarisasi khususnya terkait agama Islam. Sebagai warga negara Australia, saya kadang-kadang menjadi malu ketika melihat berita yang membawa Islamofobia ya. Menurut pendapat saya, orang Australia dapat belajar sesuatu dari orang Indonesia, yaitu membuka hati kita untuk berdialog. Supaya kita saling memahami dan saling menghormati satu sama lain.
Kesimpulannya, dalam konteks dunia globalisasi yang semakin terpolarisasi atas agama, sekarang adalah saatnya untuk membuka dialog dan belajar tentang agama yang tidak kamu anut. Proses ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi diri kita sendiri yang menjadi lebih tahu, lebih memahami, lebih peka, dan penuh hormat. Jadi sekarang saya mau mengajak teman-teman semua, ayo kita berdialog, ayo kita berbagi pengalaman. Karena dengan berbagi, kita akan menjadi lebih kaya. Terima kasih.